God. Because it's ours. It was going to be. Scene diawali dengan diperlihatkan seorang bapak-bapak yang sedang berlari tiba-tiba dicegat oleh seseorang. Lalu tanpa berlama-lama, si begal itu pun langsung menusuki bapak tersebut hingga dia pun ambruk tak berdaya. Lalu di pagi harinya terlihat mamah cantik yang bernama Sharon sedang membangunkan anaknya yang bernama Anthony. Lalu ketika si mamah mau pergi kerja, dia pun dijemput oleh seorang pria yang ternyata adalah seorang polisi dan si pria tersebut sedang menangani kasus pembunuhan suaminya si Sharon yang kita lihat di awal scene. Lalu Sin pun beralih ke si Anthony yang baru saja sampai di sekolah dan benar saja saat lokernya dibuka banyak sekali sampah kertas di sana. Dan ternyata itu adalah pelakuan temannya si Anthony yang bernama Kilby. Namun tak lama untung saja datang seorang siswa yang bernama Dylan mengusir si Kilby dari si Anthony. Lalu ketika si Anthony dan si Kilby pergi, si Dylan pun melihat kertas yang masih berserakan di lantai dan ternyata itu adalah foto amannya si Anthony. Lalu Sin pun beralih ke si Mama Sharon yang terlihat sedang bekerja dan si Mama pun mendapatkan salinan email almarhum suaminya dari si Pak Polisi. Lalu Sin pun beralih kembali ke Cindylan yang menghampiri seorang wanita yang bernama Megan. Lalu Cindylan pun mengenalkan si Anthony kepada si Megan dan terlihat si Anthony yang masih malu-malu anding di hadapan si Megan. Dan singkat cerita, si Anthony pun mulai latihan dan seperti biasa dia terlihat gugup menghadapi teman-temannya. Dan benar saja saat lagi adu bagong, si Anthony pun ngatung sampai dia nambruk. Namun si Anthony heran kenapa si Dylan sangat care banget kepada dirinya. Dimulai dari menolong saat dia dicekek sama si Kilby, lalu nyumbangin dirinya sama si Megan, dan sekarang dia ngasih semangat. Lalu si Dylan pun menjawab kalau dirinya juga sudah kehilangan ayahnya, sama seperti si Anthony, namun bedanya ayah si Dylan mati bunuh diri. Dan akhirnya si Anthony pun mengerti dan langsung minta nomor WA si Megan kepada si Dylan. Singkat cerita, si Mama pun pulang dari kantornya, namun si Mama heran kenapa si Anthony belum pulang padahal udah mau maghrib. Namun tak lama si Anthony pun datang bersama si Dylan, lalu dia pun bilang kepada si mamahnya kalau dia sekarang udah ikutan olahraga adu bagong. Swimming. Tonight? Yeah. Of course, yes, that would be. Singkat waktu di malam harinya, pesta pun sudah dimulai dan si mama senang anaknya udah mulai beger. Tinggal mamahnya ya berarti ya harus cari yang baru. Lalu ternyata si Dylan lagi memperhatikan si mama yang lebih kesepian dan si mama langsung salah tingkah saat diperhatikan sama si Dylan. Singkat cerita, si Dylan pun mengunjungi si Mama dan dia juga bertemu dengan si Katie. Lalu si Mama pun bilang kepada si Dylan kalau dia merasa senang kepada si Dylan karena sudah membuat si Anthony jadi gak homering lagi. Lalu si Mama pun mengajak si Dylan untuk berkeliling di propertinya karena si Dylan berencana membeli salah satu rumah bersama pamannya. Dan mereka melihat kamar yang cocok buat bercocok tanam nanti. Singkat cerita, si Anthony pun mengalami perkembangan pesat saat latihan dan dia pun berhasil menang adu bagong melawan si Kilby. Lalu ketika latihan sudah usai, si Kilby yang gak terima pun berniat yaitu kepada si Anthony. Namun sayangnya loper si Anthony udah digembok dan dia pun langsung diancam sama si Dylan agar dia mengganggu lagi si Anthony. Lalu di keesokan harinya terlihat si Mama yang lagi aduhai banget pakai baju tidur pun kaget karena tiba-tiba si Dylan udah ada lagi di sana. Lalu si Mama pun langsung menawari si Dylan kopi sambil salah tingkah, namun si Dylan menolaknya karena dia sebentar lagi akan pergi ke sekolah. Singkat cerita, si Mama juga sudah sampai di kantor dan dia sedang membicarakan si Teddy yang menuduhkan polisi penyidik pembunuhan suaminya kepada si Katie. Dan si Mama bilang kepada si Katie kalau si Teddy ini sambil kerja sambil deketin dirinya dan si Teddy ini udah suka sama si Mama sejak mereka SD. Yang membuat si Mama pun bingung harus bagaimana. Lalu si Mama pun bilang kalau dia mau cuti dulu 2 hari biar gak riet lagi. Dan singkat waktu, si Mama pun yang lebih galau sepulang kerja dikagetkan sama si Anthony. Lalu si Anthony bilang kepada si mamahnya kalau dia mau ngedate sama si Megan. Dan si mama yang mendengar hal itu pun langsung jadi senang karena anaknya bentar lagi mau pecah gudangnya. Lalu di malam harinya si Megan pun datang bersama si Dylan ke rumah si Anthony. Lalu si Megan pun pergi bersama si Anthony dengan minjam mobilnya si Dylan. Nah dengan itu si Dylan kepaksa nunggu di rumah si Anthony yang cuma ada si mama aja sendirian. Lalu mereka pun malah membicarakan isi buku yang dibuat oleh almarhum suaminya si Mama dan si Dylan langsung keluar pas speak mautnya. Lalu Sin beralih dulu ke si Anthony dan si Megan yang baru aja beres dinner, lalu mereka pun ngobrol di mobil yang akhirnya si Anthony memberanikan diri untuk cipokan sama si Megan. Lalu pas lagi enak-enaknya si Anthony malah berhenti karena mikirin yang enggak. Padahal si Megan udah siap banget mau dibawa kemanapun biar bisa diewita. Lalu Sin pun beralih ke si Mama yang lagi mandi karena harendang. Dan si Dylan yang mendengar si Mama hamil mandi pun langsung keluar pikiran barasnya. Dan dia pun langsung nyamperin si Mama. Dan mereka pun mandi bareng yang udah pasti mereka pun berewita ria. Singkat cerita, si Anthony pun sudah sampai di rumahnya. Lalu dia pun melihat rumahnya yang sepi dan langsung memanggil si Dylan.
Namun untung saja si Dylan udah beres ngucapin dan si Anthony yang belengongnya pun tidak curiga sedikit pun. Dan si Dylan memberikan selamat kepada si Anthony atas kendiatnya dengan si Megan. Dan si Mama juga ngerasa senang mendengar anaknya udah ngedet dan juga udah plong udah ngucapin sama si Dylan. Sin pun balik ke si Mama yang baru aja bangun dari tidurnya. Si Mama pun keluar rumah bersama si Anthony dan ternyata di luar sudah ada si Dylan dan juga si Tenny yang sedang ngoprek mesin mobil si Dylan. Si Daddy pun bicara kepada si Mama kalau kasusnya semakin rumit dan tersangka semakin sulit ditemukan. Dan si Mama hanya ingin dirinya dan si Anthony merasa aman. I just hope that Anthony and I are safe. That's all. Sin pun beralih ke si Kilby yang memberitahu kepada si Megan kalau si Dylan itu pria berjiwa psikopat. Namun si Megan sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh si Kilby. Si Kilby pun berjanji akan membuktikannya kepada si Megan suatu hari nanti. Lalu kita berpindah kembali ke si Mama yang mendapatkan kabar dari si Katie kalau si Dylan itu tidak bisa dipercaya. Dan si Katie ini mendapatkan informasi itu dari seseorang kalau pamannya itu bukan orang yang banyak duit. Dan si Mama juga akan menyuruh si Anthony atau mengawasi si Dylan. Sin pun beralih kembali ke si Kilby yang bilang kepada si Dylan kalau semua kedoknya akan segera terbongkar. Namun si Dylan tidak melawannya sama sekali dan langsung menunggu si Anthony untuk meminta bantuan. Singkat cerita si Dylan pun mendatangi balik si Kilby dan langsung membambuknya. Yang membuat si Mama pun langsung panik dan menanyakan kepada si pelatih apa yang sebenarnya terjadi. Dan si Anthony bilang sekaligus bersaksi di hadapan si Pak Tenny kalau si Kilby sudah menyerang si Dylan. Lalu saat di rumah ada WA masuk dari si Dylan yang mengajak berwitaria nanti malam. Dan benar saja di malam harinya mereka pun bertemu di rumah properti si Mama yang udah pasti di sana kosong. Dan mereka pun pemanasan dulu dengan beradu tongornya, namun tanpa mereka sadari ada seseorang yang merekam kelakuan mereka. Lalu mereka pun masuk ke dalam rumah dan udah pasti si Mama ngegoyang si Dylan 3 ronde. Lalu di pagi harinya si Anthony pun terbangun dari tidurnya dan dia pun heran kok si Mama gak ada di rumah. Lalu si pun beralih ke si Mama yang melawungsi setelah 3 ronde semalam. Namun tiba-tiba ada seseorang yang datang ke rumah itu dan si Mama langsung riwa ngebangunin si Dylan dan menyuruhnya bersembunyi. Dan ternyata itu si Katie yang datang dengan membawa batal baru dan dia akan menyimpannya di kamar utama yang membuat si Mama pun panik karena di sana ada si Dylan. Dan si Katie pun langsung masuk ke kamar itu, untung saja si Dylan dapat ketahuan. Namun si Katie nemuin kaos kaki pria di bawah kasur. Dan si Katie pun langsung menyangka kalau si Mama udah berwitaria sama si Tenny. Lalu si pun beralih ke si Megan yang perlihatkan video audio cowok si Mama dengan si Dylan kepada si Anthony. Namun si Anthony seperti biasa aja melihat video tersebut. Lalu si Megan pun bilang kepada si Anthony kalau si Dylan ini sudah berumur 21 tahun dan dia dikeluarkan dari sekolah 3 tahun lalu. Dan si Dylan ini sudah menjadi penipu dan sepertinya dia sengaja ngejar ibunya si Anthony. Namun si Anthony bilang kalau ini bukan pertama kalinya ibu selingkuh. Karena beberapa tahun lalu ibu dia juga pernah dicolok pria lain. Singkat cerita, si Katie pun mendapat telepon dari kliennya kalau dia melihat video adu cowok antara si Mama dengan Dylan di sosmed. Yang membuat si Mama pun langsung shock melihat videonya tersebar. Lalu tak lama tiba-tiba si Tenny pun datang. Akhirnya si Mama pun langsung mengaku kalau dia udah goyang 3 ronde si Dylan tadi malam. Yang membuat hati si Tenny pun letak hancur lebur seperti kebentar gelap mendengar pengakuan dari si Mama itu. Lalu si Tenny pun bilang kepada si Mama kalau tugas penyelidikan kasus suaminya juga sudah dialihkan ke penyidik lain dan dia pun mundur dari tugas itu. Lalu Sin pun beralih dulu ke si Anthony yang mendapatkan pesan WA dari si Megan untuk bertemu di rumahnya si Dylan. Lalu sesampai di rumah si Dylan, tiba-tiba si Dylan muncul dari belakang dan langsung menerkam si Anthony. Singkat cerita, si Mama pun dapat pesan lagi dari seseorang yang memintanya untuk bertemu di tempat passing memandi Awita kemarin dalam waktu 10 menit. Dan si Mama pun langsung menelpon si Teddy supaya ada yang menjaganya. Singkat waktu si Mama pun sampai di sana dan si Mama pun masih sendirian. Lalu dia pun masuk ke rumah itu dan dia pun mendengar suara TV dari salah satu ruangan. Lalu sesampainya di sana ternyata sudah ada si Dylan yang bilang kalau ayahnya mati bunuh diri karena si Mama udah menggoda ayahnya hingga dia terbilang gila. Dan si Mama pun langsung meninggalkan ayahnya si Dylan pas lagi sayang-sayangnya dan ibunya juga mati karena gak tahan sama si Mama yang sering menggoda suaminya. Dan jika si Mama gak menggoda ayahnya si Dylan, mungkin ayah ibunya masih hidup. Dan sekarang waktunya membunuh si Mama supaya semuanya impas. Lalu si Mama pun jadi ingat kalau si Anthony ini pasti udah disekap sama si Dylan. Dan si Dylan pun bilang kalau si Anthony akan baik-baik saja asalkan si Mama mati sekarang juga. I'm really sorry about your father. Do the right thing. And I promise. To do.
Lalu si Mao pun langsung labret keluar rumah dan dia pun bertemu dengan si polisi India alias si Tendi yang baru aja datang. Namun ternyata si Nilan udah kabur dan si Tendi langsung melacak kemana si Nilan pergi dengan menggunakan software pelacak alamat dari kepolisian. Lalu Sim pun beralih ke si Anthony yang ditalian di tengah-tengah hutan bersama si Mega dan mereka pun mencoba melepaskan talinya namun sangat sulit. Dan singkat waktu si Mawar dan si Tendi pun udah sampai di sebuah hutan. Namun tak lama si Dylan pun langsung muncul dari belakang dan langsung menusuk si Tendi. Lalu si Dylan pun langsung mengejar si Mama ke dalam hutan dan singkat cerita si Dylan pun langsung menumpas si Mama dan langsung menodongnya dengan pistol. Namun tak lama si Anthony pun berhasil terlepas dari gigitan talinya dan langsung menghalangi si Mama dari todongan si Dylan. No, Mom, no. Don't. Namun si Anthony menenangkan si Mama agar dia tidak membunuhnya dan akhirnya mereka pun pulang meninggalkan si Dylan. Singkat waktu rumah si Mama pun udah undi di wahana dan terlihat si Mama yang udah sangat aduhai banget pun pamit kepada si Kepi. Lalu si Mama pun pergi menemui si Teddy yang ternyata belum mati. Lalu mereka pun ngobrol dan udah pasti si Mama sekarang mau diajak pacaran sama si Teddy yang belum sempat nyicipin aduhainya si Mama. Dan film Sinister Seduction pun berakhir. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye-bye. No, Mom, no.